bikin Febri Diansyah dan timnya gigit jari. Dalam pembacaan pertimbangan putusan Sambo, hakim menolak dengan tegas bukti-bukti yang telah diberikan oleh tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Bukti yang diberikan dari pihak Sambo dan Putri dikesampingkan oleh hakim, terutama bukti tentang pelecehan seksual yang selama ini dikoar-koar oleh Febri Diansyah, ternyata dikesampingkan oleh hakim. Secara tegas, bukti tersebut tidaklah valid, sehingga tidak dapat diakui secara hukum. Lalu, mungkinkah cerita bohong pelecehan dari pihak Sambo dan PC justru jadi faktor yang memperberat hukumannya? Penuntut umum menuduh terdakwa menyampaikan informasi tidak benar terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Padahal, peristiwa kekerasan seksual benar terjadi dan didukung oleh 4 jenis alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian, yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan keterangan saksi, yaitu A. Alat bukti keterangan terdakwa yang merupakan korban kekerasan seksual. B. Alat bukti keterangan ahli Dr. Anda Reni Kusumowardani, psikolog sekaligus Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Ahli pidana Dr. Mahrus Ali dan Profesor Said Karim. C. Alat bukti surat, yaitu C. Alat bukti saksi, yaitu saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo. D. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik. Sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu, mengingat hal-hal sebagai berikut. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menurut majelis hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening tersebut adalah milik Putri Chandrawati, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat didalilkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, karena faktanya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergantung secara ekonomi kepada Putri Chandrawati. Dengan menggunakan logika sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sangatlah tidak masuk akal jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menyebutkan termasuk alat bukti surat, yaitu surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Di dalam perkara akuo telah dihadirkan di persidangan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-Apsifor-9 bahwa terhadap bukti surat tersebut majelis hakim menilai terlalu subjektif dan sangat berpihak kepada para terdakwa di dalam perkara akuo, dan seolah-olah kekerasan seksual merupakan tindakan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri tidak mempunyai bukti fisik yang nyata seperti rekam medis. Tindakan pembenaran ini nampak dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan psikologi forensik yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kondisi psikologis terhadap para terdakwa. Sementara tidak ada satupun rekomendasi kondisi psikologis terhadap keluarga korban, padahal mereka juga ikut diteliti dan diperiksa oleh tim psikologi forensik tersebut, dan keluarga korban belum bisa meninggalkan kesedihan atas meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Aksifor-9-2022 patut dikesampingkan. 6.
ketentuan di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara akuo menurut majelis hakim tidak bisa dipandang berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tersebut tentang tindak pidana kekerasan, di mana kekerasan seksual, di mana keterangan Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 56-E-HPPF-AFSIFOR-9-2020 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak disertai alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Putri Chandrawati mempunyai background dokter gigi yang biasanya menerapkan standar preventif kesehatan tinggi. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan kesehatan atau tes DNA, bahkan melakukan visum atau rekam medik berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu. Bukti pelecehan yang dianggap kuat oleh Febri Diansyah dapat membebaskan Putri Chandrawati, justru memberikan peluang kepada hakim untuk memberikan vonis yang lebih berat karena membuat cerita bohong tentang pelecehan tersebut. Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, sejak awal telah berpendapat bahwa dirinya sangat tidak yakin bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Dari narasi pelecehan yang dibangun Putri dan Sambo tersebut, justru lebih memberi petunjuk bahwa Brigadir J justru adalah korban pelecehan dari Putri Chandrawati. Sebelumnya saya sudah jenuh luar biasa mendengar adanya klaim-klaim, mendengar adanya narasi-narasi kebohongan terkait dengan entah itu pelecehan seksual, entah itu pemerkosaan, sebagaimana yang terus-menerus diklaim atau diangkat oleh Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Justru karena ini merupakan babak akhir persidangan atas diri mereka, maka saya ingin mengatakan bahwa narasi-narasi kebohongan semacam itu sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu alasan bagi majelis hakim untuk memperberat hukuman bagi Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Sejak awal sudah saya katakan bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk ditambah lagi dengan situasi yang sungguh-sungguh membuat saya tidak percaya bahwa sudah terjadi apa yang disebut sebagai pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan yang katanya dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Sudah kalau kita pakai teori yang selalu dipakai oleh teman-teman Komnas Perempuan, yaitu teori relasi kuasa, maka semestinya kita semua harus konsekuen untuk mengatakan tidak ada itu namanya pelecehan atau pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati. Seandainya terus-menerus kita dipaksa harus berbincang tentang narasi pelecehan atau pemerkosaan, maka boleh jadi mendiang Brigadir Yosua lah sesungguhnya merupakan korban pelecehan atau pemerkosaan tersebut.